berbasis dari tumbuhan asal-asalnya. Kemudian juga beberapa obat kanker, misalnya vincristin, vinblastine, itu juga asalnya dari tumbuhan. Demikian juga misalnya obat-obat opioid, opium, obat yang berkaitan dengan narkoleptik, itu juga banyak berasal dari tumbuhan. Jadi pada intinya ketika kita menemukan sesuatu dari tumbuhan, ada yang dikonsumsi dan diolah secara langsung, ada juga yang dicari nih. Kenapa tumbuhan ini berkhasiat misalnya untuk menidurkan? Dicari nih zatnya apa? Nah setelah ketemu, ada juga yang ditiru zat itu, kemudian setelah ditiru dibikinlah dia sintetiknya. Ada juga yang seperti itu. Jadi banyak sekali obat-obatan yang terkait obat, dikatakan obat modern, itu berbasis tumbuhan, baik secara langsung, olahan, ataupun dibuat sintetisnya. Nah, sekarang ini lihat trennya, tren kita itu obat-obatan juga sudah mulai ke herbal-herbal, ya? Iya, betul. Melihat tren seperti itu, obat tidur herbal, obat sakit perut herbal, obat batuk herbal. Apa yang membedakan herbal dengan ini? Apa kecepatannya berbeda di dalam penyembuhan gitu, Dok? Ya, banyak faktor sebetulnya kalau kita telusuri dari asal-muasalnya obat. Kalau misalnya kita mengobati dengan obat-obatan yang sudah diketahui zat aktifnya atau sudah dimurnikan, dipurifikasi, itu memang dari segi dosis, kemudian angka keamanan dan efek samping itu bisa lebih terukur. Jadi contoh misalnya begini, untuk diabetes misalnya dengan menggunakan daun salam misalnya. Nah, ketika kita tahu di daun salam itu ada suatu zat fitofarmaka dan zat itu berhasil diisolasi, nah untuk diabetes itu nanti bisa diukur kadarnya berapa dengan lebih tepat. Beda halnya dengan mengkonsumsi langsung daun salam. Mungkin waktunya bisa lebih lama, daun salamnya itu bisa lebih banyak, kemudian juga mungkin dosisnya itu agak sulit terukur. Sebab untuk memperoleh daun salam sangat variatif. Ada yang daun salam baru tumbuh, ada yang daun salamnya mungkin kecil, ada yang daun salamnya ditanam di laut, itu sangat variatif. Nah, ketika dimurnikan, itu lebih terukur, kemudian dosisnya lebih tepat, dan lebih bisa kita mematok kapan kemungkinan ini darahnya turun dan lain sebagainya. Ya, itu teh ada efek samping nggak bangsa herbal-herbal seperti seledri misalkan, kalau jus kan di blender, nah efeknya baru efektif gitu. Kalau kelebihan kan ada yang mengatakan obat herbal sih nggak ada efek samping, gimana tuh, Dok? Ya betul. Ini mungkin yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat ketika mengatakan bahwa obat herbal itu tanpa efek samping. Nah, ini perlu dilakukan edukasi. Nah, seperti misalnya begini, seledri daun perasan daun seledri itu efektif untuk menurunkan tekanan darah jika diminum dalam satu hari itu maksimal 1 gelas daun perasan. Ada penelitian yang pernah saya baca, jika diminum lebih dari 1 gelas perasan, justru dia akan menurunkan tekanan darah terlalu rendah, bahkan bisa menimbulkan shock. Itu. Kemudian misalnya juga pare atau paria. Ya, paria pada dosis tertentu, misalnya pada ukuran, kalau ukuran rumah tangga mungkin sekitar 100 gram, 200 gram gitu, dikonsumsi pada laki-laki, itu bagus untuk stamina. Tetapi begitu dosisnya itu berlebihan, dia bisa mematikan sperma. Dan dia juga bisa berefek terhadap, dalam tanda kutip, penurunan kekuatan pria. Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa setiap obat-obatan, namanya juga obat, ada aturan, ada dosis, ada indikasi, ada efek samping begitu. Ya seperti duren itu kan enak ya. Pernah suatu saat ceramah di Medan, ada toko Raja Duren, langsung browsing dulu, coba kolesterol enggak duren, enggak kolesterol, tadi makan. Nah besok tuh jari-jari jadi pegel gini, ternyata kalau berlebihan bisa jadi asam urat, padahal enak ya. Jadi memang orang yang innal mubadzirina kanu ikhwana sayyatin, bahwa
kemubaziran berlebihan itu memang akhirnya bisa jadi tipu daya setan ya, membuat kita jadi bukannya dapat manfaat. Jadi gimana nih sekarang caranya supaya orang bisa dapat ukuran yang pas, karena sekarang di internet tuh bebas sekali ya informasi tuh, seakan-akan semuanya mustajab, semuanya cespleng, semuanya gampang beres. Gimana tuh dok? Ya, jadi sebelum kita pada dosis, kita harus mengetahui dulu tujuan penggunaan obat itu sebagai apa. Apakah tujuan penggunaan obat itu sebagai terapi, kan terapi itu dibagi 3 ya. Ada terapi, yaitu terapi terhadap penyebab langsung dari penyakit. Misalnya seseorang mengalami penyakit demam. Demam itu misalnya karena influenza, ya. Ada obat yang langsung untuk mengeliminasi virus influenzanya. Ada juga obat yang bersifat namanya simptomatik. Simptomatik itu untuk meredam gejala-gejala yang ditimbulkan. Tidak membunuh virusnya, tetapi untuk meringankan gejala-gejalanya. Ada juga misalnya obat adjuvan. Obat adjuvan ini sebagai obat tambahan, dia tidak membunuh virusnya, dia juga tidak mengeliminasi gejala-gejalanya, tapi dia sebagai pendukung. Misalnya, virus itu bisa mati dengan daya tahan tubuh. Maka obat adjuvan ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti secara langsung obat ini dalam tanda kutip bisa digunakan sebagai obat influenza. Nah itu permisalan ya. Kemudian kita lihat juga bahwa obat itu bisa berfungsi sebagai terapi utama, bisa sebagai terapi penunjang, bisa juga sebagai terapi komplementer. Nah, ketika suatu penyakit, misalnya penyakit infeksi paru-paru, misalnya infeksi paru-paru ya. Nah, obat utama itu bisa kita menggunakan obat OAT, obat anti-TB. Nah, obat penunjangnya, misalnya kita menggunakan herbal yang mempunyai manfaat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat infeksi TBC. Herbalnya sendiri tidak membunuh Mycobacterium TB, tapi herbalnya itu memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat bakteri TBC itu. Bisa juga misalnya obat komplementer. Jadi obatnya itu tidak membunuh bakteri tuberkulosisnya, tapi obat itu membantu kepekaan misalnya makrofag untuk mengeliminasi dari Mycobacterium TBC-nya. Nah, jadi sahabat semua, posisi obat-obat herbal kita harus tempatkan sesuai dengan penyakitnya. Ketika penyakitnya itu kemungkinan sudah terbukti secara ilmiah bisa dieliminasi oleh obat herbal, maka mungkin obat herbal itu sebagai obat utama. Dan obat kimia itu dalam tanda kutip ya mungkin sebagai obat komplementer. Dan sebaliknya, ketika penyakit itu sulit untuk diatasi dengan cepat, karena umumnya herbal itu memerlukan waktu yang lumayan lama, dengan cepat dengan obat-obat herbal, maka obat herbal bisa diposisikan sebagai obat penunjang atau obat komplementer. Misalnya pada kanker payudara. Pada kanker payudara kita memerlukan kecepatan reaksi dan kebesaran reaksi yang tinggi begitu, sehingga agak sulit kita kalau menjadikan herbal itu sebagai terapi utama. Tetapi herbal itu juga banyak mengandung antioksidan, bisa memperbaiki kerusakan sel-sel dan mencegah kerusakan sel. Maka kita posisikan misalnya obat kemoterapi sebagai obat utama, kemudian herbal sebagai obat komplementer atau penunjang. Jadi dua-duanya itu mempunyai sinergisitas yang bagus. Mungkin itu kalau dilihat dari segi tujuannya masih di mute punten. Ya, berhubung sekarang di internet kan luar biasa tuh informasi tuh ya. Jadi seakan-akan semuanya tuh serba mudah, serba efektif, serba cespleng. Makanlah ini misalkan ya. Misalkan rambut susah tumbuh, makanlah terong. Ternyata jadi benjol. Ya. Yang ada kepala itu balur pakai seledri. Nah, ini kelihatannya harus ada sumber informasi yang bisa
dipercaya yang berbasis kepenelitian ya, bukan hanya berbasis kepada kebiasaan sementara. Apakah ada nggak nih sumber rujukan tentang penggunaan herbal yang berbasis penelitian? Oh, ada. Kalau di kita, alhamdulillah kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM itu telah mengumpulkan berbagai macam penelitian dan merumuskannya dalam standarisasi pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional. Seperti ini bukunya. Oh, Ini coba lihat pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional. Wah, di mana dapat buku ini nih, Dok? dapat hadiah dari Badan POM. Oh, Teman-teman bisa di baca juga. Nah, kelihatannya bagus ini supaya nggak ngarang kita ya. ini berbasis riset semua. Contoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini misalnya, saya akan membahas obat untuk obesitas, ya, obat berbasis herbal untuk obesitas. Nah, di sini ada beberapa mekanisme kerja dari hasil riset-riset yang dikumpulkan oleh BPOM tersebut. Misalnya, obat untuk mempercepat penghancuran lemak, risetnya apa, tumbuhannya apa. Obat untuk menurunkan nafsu makan, tumbuhannya apa, hasil penelitian dari siapa. Kemudian obat untuk mengurangi penyerapan lemak di dalam usus, tumbuhannya apa, ini hasil riset dari siapa aja. Nah, hasil riset ini dikumpulkan dan diformulasikan seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan obat-obat tersebut, ini memang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Ya, teruji lah gitu ya, tidak ngarang. Ya. Wah, ini penting sekali ini. Itu kan pasti banyak sekali itu obat, tumbuhan-tumbuhan itu. Apa saja contohnya nih, Dok? Yang paling dekat dengan keseharian kita sekarang ini kira-kira apa yang paling dekat? Kolesterol misalkan apa aja, coba dedaunan apa? Misal. Baik, izin share screen sebentar ya. Nah, kita masuk sebentar ke ini, kita langsung ke materi ini aja dulu ya. Ya, silakan. Misalnya kita akan mengobati sesuatu penyakit dengan berbasis tumbuhan. Nah, sebelum kita memilih tumbuhan, maka ada aturan-aturan nih yang ditetapkan oleh teman-teman dari farmasi ya. Kemudian teman-teman juga dari farmakologi bahwa harus ada ketepatan takaran atau dosis, termasuk masalah obat tumbuhan juga. Misalnya kan tadi ketika paria itu mempunyai manfaat untuk kesehatan pria, misalnya untuk menurunkan kolesterol, kemudian juga mencegah pengapuran dan mencegah asam urat begitu. Tetapi kalau takarannya itu berlebihan, maka akan berdampak negatif pada pria tersebut berupa impotensi dan menurunnya produksi sperma. Kemudian ketepatan waktu penggunaan, contoh misalnya kunir asam itu bagus untuk apa? Untuk nyeri pada haid. Tetapi kalau digunakan pada fase awal kehamilan, ini bisa menyebabkan keguguran. Kemudian ketepatan penggunaan lagi, misalnya cabai puyang nih, cabai puyang cabai jamu atau cabai Jawa. Dia itu bagus untuk merilekskan uterus. Jadi mereka yang sering keguguran, mereka yang sering abortus, salah satunya adalah mencegah kontraksi rahim. Itu bagus dengan menggunakan cabai Jawa atau cabai puyang. Tetapi andai kata ini dikonsumsi terus-terusan sampai menjelang lahir, maka sulit kontraksi rahimnya. Jadi kemungkinan lahirnya itu lama. Itu dari segi ketepatan waktu. Kemudian ketepatan cara penggunaan. Misalnya daun kecubung. Daun kecubung itu mempunyai efek negatif dan efek positif. Efek positif adalah dia bisa sebagai penguat dan bronkodilator pada bronkus, pada saluran pernapasan. Nah, caranya bagaimana cara penggunaannya? Kalau cara penggunaannya seperti tradisional yang tidak punya ilmu, misalnya daun kecubung atau bunga kecubung direbus, kemudian diminum airnya, itu bisa menyebabkan keracunan. Yang tepat adalah cara penggunaannya, misalnya daun kecubung itu dikeringkan, kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok. Itu bisa memperlebar saluran pernapasan yang menyempit, misalnya gitu ya. Kemudian
ketepatan cara pemilihan bahan yang benar. Contoh, misalnya ada jahe. Jahe itu banyak riset mengatakan untuk nafsu makan. Kan jahe itu ada jahe gajah, ada jahe emprit, ada jahe merah, ada juga jahe wangi. Aku termasuk korban jahe, Dok. Karena jahe enak, melimpah, dimakan jadi sariawan. Kepanasan ya. Ya, ya, kalau dosisnya memang berlebihan seperti itu. Nah, ketika kita memilih jahe yang salah, jahe gajah, jahe emprit, jahe merah, itu obatnya nafsu makan. Tapi jahe aromatikum, dia mempunyai efek pelangsing. Jadi sama-sama jahe, tapi ini juga tidak tepat. Nah, kemudian yang kelima ada ketepatan pemilihan komposisi ramuan. Karena tidak serta-merta misalnya daun kumis kucing itu peluruh untuk saluran kencing ya, dia disebut diuretik. Kemudian keji beling sama juga itu untuk peluruh. Ketika disatukan ya, belum tentu itu efeknya itu sinergi dan efeknya itu bagus. Kayak gini aja lah, kucing ditambah dengan ayam ditambah dengan singa, belum tentu itu menjadi 3 kalau dijadikan satu kandang ya. Bisa aja hasilnya cuma 1 singa. Artinya dalam mengkomposisikan obat ini pun ternyata bisa menyebabkan penguatan atau malahkan melemahkan. Contoh lagi misalnya kalau di kita itu ada untuk obat herbal untuk anti diabetes ya. Untuk misalnya bunga tapak dara. Bunga tapak dara itu mempunyai efek untuk anti diabetes. Tetapi untuk anti diabetes kan nggak bisa sehari 2 hari. Kalau tapak dara itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, itu kan mengandung vinkristin dan vinblastin. Dan itu berefek pada menurunnya sel darah putih. Itu juga kalau kita tidak sesuai dengan ilmunya, gula darahnya mungkin turun, tapi dia rawan infeksi. Nah, diantaranya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi kalau boleh lihat, kita akan contoh misalnya pada obesitas. Ya, ketika kita ingin menurunkan berat badan pada seorang obesitas, maka kita jangan hanya berpikir masalah nutrisi, masalah herbal, jangan. Kita lihat dulu, apa sih sebetulnya yang mempengaruhi obesitas? Ya. Nah, dengan mengetahui secara keseluruhan, secara holistik, ya, maka kita bisa mencari posisi nih bahwa nutrisi kemudian juga metabolisme itu hanya 2 dari 8 bagian 12 bagian penyebab obesitas. Ya, kalau kita hanya mengenalikan 2 ini tanpa mengendalikan faktor lain, kemungkinan terjadi kegagalan. Artinya tidak bisa menangani dalam satu aspek saja. Contoh, obesitas teh apa, Dok? Nggak semua orang ngerti obesitas. Ya, kegemukan, obesitas kegemukan ya, intinya mah begitulah. Jadi kalau di mungkin berat badan lah ya, berat badan nanti ada ukuran-ukurannya seperti body mass index kita ukur. Misalnya obesitas ya, kita ingin mengobati dengan berbasis tumbuhan. Bisa, insya Allah. Tetapi kita juga harus mengandalkan faktor-faktor lain. Jadi tidak cukup mengkonsumsi misalnya daun jati Belanda, tetapi tidak mengelola tidur dengan baik, tidak mengelola masalah aktivitas. Jadi akhirnya minum obat herbal gemuk anggar ya. Jadi seakan-akan obat herbal itu tidak manfaat. Nah, cara kerjanya mungkin seperti ini, kita akan coba lihat nih, mekanisme untuk menurunkan berat badan. Ada 4 kalau di buku ini ya, teman-teman ya, di buku yang dikeluarkan oleh BPOM ini, mekanismenya 1 menekan nafsu makan, ya, ada herbalnya, ada. Kemudian memicu untuk penghancuran lemak, kemudian melancarkan BAB, kemudian menghambat enzim lipase. Lipase itu enzim untuk penimbunan lemak. Ya. Ini supaya nggak kegemukan, ya, supaya menurunkan berat badan gitu. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Nih, untuk menurunkan nafsu makan. Nih, ada penelitian ya, ada 2 penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dua-duanya, bahwa dengan mengkonsumsi buncis, kan nafsu makan. Demikian juga dengan teh hijau dan jeruk pahit. Jadi
Mekanisme kerjanya menurunkan nafsu makan. Permasalahan di kita itu nafsu makan apa bukan? Berat badan teh? Bukan, nafsu makannya biasa aja. Berarti kan bukan ini solusi herbalnya. Tapi Gitu. kalau makan buncis 2 kilo, hilang nafsu makan, Dok, karena kenyang oleh buncis. Ya mohon karena efek volume gitu. Ya, jadi mengkonsumsi herbal pun teman-teman kita sesuaikan dengan fungsi dari herbal tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya membaca resep, tahun ini sekian lembar, tahun ini sekian lembar, tahun ini sekian lembar, kemudian dididihkan dengan 3 gelas air, kemudian sisakan 1 gelas air diminum 3 kali sehari. Jadi tidak cukup seperti itu. Silakan teman-teman baca lengkapnya di standar yang dikeluarkan oleh BPOM. Nah, misalnya untuk memicu penghancuran lemak. Ya, di sini ada asam jawa, ada jeruk nipis, kemudian ada kunyit. Di buku ini ada rujukan risetnya, sehingga teman-teman nanti kita akan lebih spesifik mungkin kita akan bahas mengenai dosisnya, ya. Dok, sebentar. Jadi ini kan katabolisme teh apa artinya? Jadi apa ini teh pemacu katabolisme lemak tuh apa maksudnya? Jadi memicu untuk menghancurkan timbunan-timbunan lemak di dalam tubuh. Iya, nah begitu kawan-kawan. Punten ya Dok kalau saya nanya begini karena mungkin dokter biasa ngobrol dengan dokter lagi, sedangkan kami kan pasien. Jadi beda ininya pemahamannya. Kan ada kata dokter, ada kata perawat, ini kata bolisme, ya kan? Nah, jadi asam jawa itu jeruk nipis dan kunyit ini bisa meluruhkan lemak gitu. Ya, jadi bisa menghancurkan timbunan-timbunan lemak, kemudian diolah menjadi energi. Misal sambil makan bareng, makan daging sama ngemut jeruk, kunyit atau gimana itu Dok? Ini kan beberapa orang yang kelihatannya semangat ini dengan ilmu meluruhkan lemak ini. Dimakannya sama-sama atau sesudahnya atau nunggu sejam kemudian? Ya, jadi kalau kita lihat dari karakter herbal ini, kan dia akan masuk ke dalam tubuh, dan ketika masuk ke dalam tubuh, dia masuk dalam peredaran darah, dalam peredaran dia mengaktifkan enzim-enzim dan berbagai macam zat yang akan mengambil cadangan lemak itu diproses menjadi energi. Nah, perkara nanti ketika waktu makannya apakah berbarengan dengan daging atau berbarengan dengan yang lain, itu sebetulnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Misalnya, sekarang makan gaji, makan sate, langsung makan asam jawa, apakah langsung? Karena yang diluluhkan itu mekanismenya bukan sate yang baru dimakan, tapi timbunan lemak yang sudah ada di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya untuk meluruhkan sate nanti yang baru dimakan, ada lagi obatnya, bukan ini. Kalau ini memicu menghancuran lemak, cadangan-cadangan sudah terjadi, bukan yang baru dimakan. Nah, ini penting karena kalau lagi makan kambing juga lihat jeruk teh seakan-akan langsung luruh, beda ya, beda yang diluruhkan jeruk itu yang sudah jadi lemak gitu ya. Jadi lemak di dalam tubuh sudah tertimbun begitu, bukan lemak yang dimakan pada saat itu. Ya, nih teman-teman ya supaya paham. Jadi jangan merasa aman makan sate langsung minum air jeruk sekaligus. Maksudnya supaya sate itu tidak jadi timbunan lemak. Nah, sekarang kita paham ya. Ya, begitu. Nah, kemudian obat untuk pencahar. Nah, ini mungkin yang bisa meluruhkan sebagian dari lemak yang dikonsumsi pada saat itu. Ketika misalnya makan seafood, mengurangi misalnya timbunan protein purin untuk asam urat. Nah, bisa kan ada jus lidah buaya gitu. Kemudian juga dari daun anting-anting, dari asam jawa dan dari jintan hitam. Itu bisa bertindak juga sebagai pencahar. Oh, ini mah rada-rada langsung ini mah ya, Dok ya? Ya, rada langsung. Jadi ketika mengkonsumsi misalnya sate kambing dalam jumlah waktu yang banyak, maka kita bisa sertai juga misalnya dengan mengkonsumsi jus atau manisan lidah buaya. Itu juga bisa mengurangi efek penyerapan dari makanan-makanan tersebut.
Jadi transitnya di perut itu nggak begitu lama, yang harusnya misalnya 6 jam gitu ya, dia 4 jam sudah keluar. Artinya kemungkinan penyerapannya itu bisa dikurangi. Berarti belum masuk dong itu jerih payah makan satenya kan? Ya, sebagian belum, karena pencar itu mempercepat transit makanan tersebut di saluran pencernaan. Jadi sebagian ada makanan-makanan tertentu yang memang belum Proses, ya. belum diproses sepenuhnya. Nah, Ini beberapa orang-orang yang suka pengen kurus yang namanya anoreksia atau apa, kan dia makan, tetapi bagaimana sih yang makanan yang baru dimasukkan itu cepat keluar, baik ke atas maupun ke bawah. itu bulimisme, Oh, Kalau oh, anoreksia, kalau anoreksia itu kehilangan nafsu makan. oh iya iya, aduh tadinya mah gaya jadi salah ya. Jadi ada kan dia makan-makan terus dia makan apa supaya dikeluarkan lagi, nauzubillah ya. Ya, itu bulimisme. Jadi sebuah fenomena yang terkait dengan masalah kejiwaan, di mana dia itu ingin selalu memuntahkan makanan-makanan yang sudah dia konsumsi dengan alasan apapun, termasuk alasan terbanyak adalah perkara berat badan, gitu. Nah, kalau ini mah ke bawah ya. Ya, kalau ini ke bawah mempercepat laju peristaltik. Hmm. Nah, jadi teman-teman, ketika kita tahu alasan-alasan seperti ini, tahu cara kerjanya, di mana sebetulnya permasalahan berat badan yang terjadi pada diri masing-masing pada individu, ini memerlukan terapi herbal juga yang berbeda, begitu, tidak sama. Kemudian tiap-tiap herbal yang tadi saya ungkapkan ini bisa bersifat sinergis. Misalnya untuk menghambat nafsu makan kita konsumsi juga, untuk mengurangi pencernaan kita konsumsi juga dari herbalnya, untuk menghambat enzim lipase kita konsumsi juga. Pertanyaannya, mana komposisi obat-obat itu yang sekiranya saling menguatkan agar tujuan badan kita itu supaya kurus itu ya, supaya turun itu tercapai. Nah, ada ilmunya lagi. Yang sebelum masuk itu kita lanjutkan ke ini, sekarang menghambat enzim lipase. Apa enzim lipase itu apa? Jadi salah satu komponen pencernaan di dalam tubuh untuk mencerna untuk mencerna dan untuk mungkin singkatnya enzim lipase itu obat yang enzim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Kalau tadi kan katabolisme menghancurkan, kalau ini sebaliknya menyimpan, simpelnya begitu. Jadi ada ya, tadi ada yang pertama tuh menghancurkan yang lemak tah ya. Ya. Yang kedua digelontorkan supaya cepat keluar sehingga yang nabungnya sedikit. Ya. Nah ini yang sisa itu supaya nggak ditabung jadi lemak. Ya. Gitu ya. Ya, biar depositnya itu nggak betul, Mas. Ya maaf ya disederhanakan. Ya. Supaya tidak nabung, sebab kalau enzim lipasenya aktif bagus, segalanya jadi lemak gitu ya, jadi tabungan lemak. Betul. Oh itu dia, mungkin ada yang makannya dikit terus jadi gede tuh, mungkin ini ya enzimnya aktif sekali. Ya, salah satunya itu, Masuk angin juga ya. Jadi diantaranya teman-teman adalah rimpang atau buah ataupun daun untuk menghambat enzim lipase. Misalnya asam glugur kan dari buahnya, kemudian jati Belanda itu dari daunnya, kemudian kemuning juga daunnya, sambung nyawa juga dari daunnya. Nah, ketika enzim ini dihambat, kecil kemungkinan atau memperkecil kemungkinan terjadi timbunan lemak gitu. Nah, juga ada obat pengelat. Pengelat itu seperti di sini buah nona, kemudian delima putih, harendong, jambu biji, lenca, meniran dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang masalah herbal di sini, ternyata perlu keilmuan ya, disesuaikan dengan kondisi permasalahan tiap-tiap individu.
Kalau misalnya kita ke dokter, diberi resep, diperiksa dulu, ya, artinya untuk menentukan problemnya apa, kemudian permasalahan yang khas pada individu apa, penyelesaiannya apa, sehingga obatnya lebih terarah, lebih spesifik. Nah, mungkin itu, kalau secara singkatnya mah. Jadi, itu kita baru tahu dari komposisi dan cara kerja. Kita belum berbicara tentang masalah bagaimana mengkombinasikan dan besaran dosis setelah dikombinasikan. Contoh, misalnya saya ingin menurunkan nafsu makan. Menurunkan nafsu makan, kita pengen menggunakan misalnya teh hijau. Kemudian untuk memacu katabolisme, kita menggunakan jeruk nipis. Kemudian untuk pencahar digunakan lidah buaya. Kemudian untuk menghambat enzim lipase, misalnya menggunakan kemuning. Ya, berapa lama menggunakan zat-zat tersebut dan masing-masing harus berapa? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari tiap individu. Misalnya permasalahannya ini bukan pada nafsu makan, tetapi kata tadi sekali ngemil ternyata jadi. Nah, mungkin dosis yang utama atau herbal utama adalah misalnya bangle atau asam glugur. Ya, bukan jati Belanda. Ya, bukan lidah buaya karena bukan di masalah di penyerapan gitu. Nah, inilah perlunya mungkin berkembang kan zaman dulu juga berkembang kayak tabib-tabib seperti itu. Jadi tidak. Ini ramai pisan ya. Ya guys, jati Belanda, lidah buaya, horor ya. Kita harus makan lidah buaya, biasanya buaya yang makan. Ada kaji beling juga dengan beling. Nah, ini kalau lotek itu kan gabungan dari berbagai itu tuh. Bagaimana kalau lotek itu bisa dianalisa tuh, lotek, karedok, kemudian itu sebetulnya mudah-mudahan saja orang bisa mendapatkan lebih banyak daripada sekedar enaknya makanan nih, Dok. Nah, gado-gado itu pernah diteliti oleh salah seorang mahasiswa S2 yang lagi ke Indonesia gitu ya. Dia tertarik dengan makanan gado-gado. Oh, gado-gado serba ada ya, serba lengkap ada di sana. Ada togenya, ada wortelnya, ada buncisnya, kemudian ada kangkung, kemudian apalagi kalau gado-gado itu misalnya dia katakan dia tambah telur. Dia dalam kesimpulan penelitian itu makanan menu yang terlengkap di Indonesia katanya. Apa itu? Gado-gado. Kebetulan saya pernah ketemu tahun 98-an di Unpad peneliti itu. Nah, ini luar biasa ya kalau kita ternyata bisa punya kajian ilmiah dengan makanan keseharian yang kita biasanya cuman pengen lotek, pengen rujak, pengen gado-gado, misalkan pengen karedok. Tetapi kalau misalkan, Dok, ini ide aja ya, ada penelitian ilmiah sehingga jumlah lenca yang dimasukkan ya, jumlah tomat yang dimasukkan. Jadi ini karedok yang punya efek ini luar biasa tuh, bukan rumah makan seperti itu ya kan. Jadi ini gado-gado bukan asal enak, bukan asal kelihatan lekoh ya, tapi udah dihitung nih yang makan gado-gado ini secara sistematis apa yang berefek kepada tubuhnya. Sepertinya akan rumah makan seperti ini, rumah makan yang ilmiah dan alamiah ini akan luar biasa, karena sekarang kita makan kan baru memuaskan lidah saja, memuaskan mata dan lidah ya, belum menjadi keperluan. Gimana tuh, Dok, kalau ada ide kayak gitu? Ya, ide yang cemerlang. Mungkin menunya di sana ada menu diabetes, gado-gado anti diabetes. Benar ya. Nah, gitu. Coba dokter lah bikin rumah makan kayak gitulah, kagok ya. Jadi di tempat praktek dokter tuh ada kafe gado-gado sehat. Iya, gado-gado non kolesterol. Nah, itu kan luar biasa. Itu aja ada seorang yang jualan kambing, disebut kambing non kolesterol, orang semangat ya, walaupun kita tidak tahu kajian ilmiahnya bagaimana. Jadi kalau pada tumbuhan itu sebetulnya tumbuhan mengandung kolesterol.
tumbuhan apapun. Kolesterol itu namanya kole sama sterol, jadi lemak yang berasal dari aliran yang berkaitan dengan ductus coledochus. Coledochus itu kan hanya dimiliki oleh hewan dan manusia. Jadi sebetulnya tumbuhan apapun tidak mengandung kolesterol. Tapi kalau prokolesterol yang mungkin nanti sebagai bahan akan dibentuk kolesterol itu mungkin ada gitu kan. Dan seluruh hewan itu mengandung kolesterol dalam skala sekecil apapun. Jadi kalau ada hewan tanpa kolesterol sepertinya jualan es tapi tidak dingin. Ini es saya tidak dingin, kayaknya aneh gitu. Jadi itu kambing non kolesterol tuh hanya iklan berarti, Dok? Kalau secara fakta ilmiah begitu, karena tidak ada hewan yang tanpa kolesterol. Nah, Atau sedikit lah mungkin kolesterolnya ya. Ini kambingnya kambing diet ya. ya kambing langsing gitu, baru lahir. Baik rekan-rekan sekalian, ini menarik sekali. Jadi ya berharap kajian ini selain menambah wawasan kita, tapi juga yang paling penting semakin membuat kita yakin kepada Allah bahwa seperti yang disabdakan Rasulullah bahwa kalau Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya. Ya. Tidak semua orang punya kemampuan membeli obat modern yang harganya mahal, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Kemarin itu kena COVID itu ada yang habis 2 miliar itu, ya, 2 miliar dan maaf ya, dan meninggal ujungnya ya. Nah, ya, padahal ada yang kena COVID juga ternyata dengan yang murah meriah dengan izin Allah sehat lah begitu ya. Artinya besar harapan dengan kalau adanya sakit atau ada keinginan langsing atau ada benar-benar membuat kita jadi yakin ke Allah dan menyempurnakan syariatnya juga, syariat yang halalan toyiban gitu ya. Jadi jangan emosional kemakan oleh iklan ya. Dan insya Allah mohon doa di Eko Pesantren 3 kita akan bangun kebun tanaman obat. Ada dalam master plan-nya. Dan bagi teman-teman mungkin di sini praktisi tanaman obat atau teman-teman mungkin yang mempunyai bibit-bibit atau benih-benih tanaman obat, ya silakan bisa menghubungi bagian untuk tanaman obat ya. Barangkali mungkin teman-teman juga ingin berpartisipasi karena sangat manfaat sekali kalau kita bisa melakukan edukasi sekaligus kita bisa melakukan aplikasi dari riset-riset ilmiah itu ke kehidupan nyata gitu. Karena banyak sekali riset-riset ilmiah itu yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, yang belum teredukasi. Nah, sehingga kalau ketiga itu nanti ada kebunnya, ini manfaatnya, ini risetnya gitu, Ya, karena kan di Eko 3 nanti bangunannya kan tidak boleh banyak. Jadi kebunnya ini nilai manfaatnya seperti bangunan juga, yaitu pendidikan dari taman. Pertanyaan selanjutnya, ini buku bisa diperoleh dari mana? Itu khusus buat dokter atau buat umum juga? Kalau buku ini saya dikasih oleh kalau teman-teman menginginkan, sebetulnya ada versi e-booknya, tapi versi e-booknya itu kalau nggak salah tahun 2005. Nah, teman-teman nanti bisa, alamatnya ini ada ya, dari Direktorat Tanaman Obat Asli Indonesia, kemudian di websitenya itu di BPOM Go ID kalau nggak salah. Gini aja dok, kita pusing nih ya. Ada yang paling penting buat pemirsa mah bisa punya dokter dengan tim, tolong carikan infonya ya. Oh iya, baik. Supaya nanti kita beli misalkan 2.000 biji gitu ya ke sana. Nanti kita beli ke dokter, bukan ke dokter, ke timnya. Ya. Kalau ada lebihannya dipakai buat Eko Pesantren 3 gitu. Jadinya jadi akadnya bukan akad jual beli tapi akad sedekah yang dihadiahi buku itu. Kan bagus. Terus Dokter Asep juga di kliniknya itu buka praktek itu gado-gado anti kolesterol ya kan. Iya. Nah, begitulah sok atuh. Ya, mangga yang perlu bantuan mungkin bisa di 0811 80 848. 0811 80 848 itu admin keluarga besar MQ Pagi. Bisa di sana ya. 0811 80 848.
Nah, untuk ini, untuk barangkali sahabat-sahabat punya tanaman obat yang unik ya, kita sudah mengumpulkan sekitar 70 spesies buat di Eko 3. Mudah-mudahan teman-teman misalnya yang mempunyai tanaman atau praktisi atau yang berkaitan misalnya dengan tanaman obat yang ingin bersama-sama membangun tanaman obat di Eko 3 bisa menghubungi nomor tersebut ya di 0811 80 848 gitu. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan informasi ini membuat kita lebih semangat sehat. Dok, ada yang nanya, katanya, apalagi selain makan obat-obatan, olahraga, tapi yang paling penting seperti yang pernah hasil riset dokter katakan itu kan hati yang bahagia, ya kan? Ya, betul, Berapa persen sih hati bahagia teh? Kalau Efeknya? ya efeknya itu kalau diteliti, berbagai macam riset itu beda-beda. Tapi rata-rata terhadap stamina dan daya tahan tubuh itu rata-rata semuanya itu hampir di atas 60%. Kenapa saya bisa simpulkan demikian? Karena efek hati yang tenang, hati yang bahagia itu dia mempunyai dampak terhadap paling tiga faktor besar. Faktor besar terhadap sistem kesehatan. Pertama, yang paling simpel adalah masalah gangguan tidur. Gangguan tidur itu sangat vital. Terus terang aja, saya baca beberapa teorinya ya. Karena ketika orang gangguan tidur, dampaknya itu terhadap imunitas, terhadap stamina, kemudian terhadap penurunan daya tahan dan sebagainya. Dampak yang kedua adalah terhadap respon Jadi ada respon imunitas seluler, respon imunitas humoral, atau respon untuk daya tahan tubuh aja. Gitu. Sederhana dir tadi ya. Terus yang ketiga adalah terhadap sistem pengaturan di dalam tubuh. Contoh begini, ketika marah, hormon yang dominan adalah adrenalin. Ketika dia bahagia, hormon yang dominan adalah beta, oksitosin, dan dopamin. Ketiga hormon ini mempunyai dampak terhadap apa? Perbaikan sel lebih bagus, penggantian sel lebih bagus, pertumbuhan sel itu lebih terkendali. Jadi paling tidak ketenangan hati, kemudian kesenangan, kemudian kebahagiaan itu paling tidak tiga mekanisme tadi begitu. Sekarang rada rajin juga untuk nulis di Twitter, Dok. Kalau di HP di status hidup ini untuk bahagia, bukan untuk menderita. Dan bahagia atau menderita itu pilihan. Bahagia itu ada dalam niat dan perbuatan yang Allah sukai. Dan penderitaan ada dalam niat dan perbuatan yang tak disukai Allah. Ayo jangan rusak hari-hari kita dengan perbuatan yang dapat merusak kebahagiaan diri maupun yang lain. Tuh, lanjut. Iya. Jangan dibuat ribet, jangan dipersulit. Kalau mudah, jangan didramatisir. Buatlah urusan menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan. Jangan sampai kebahagiaan dan suasana jadi rusak oleh perkara sepele. Coba ini yang ketiga ya dok, supaya marah itu bukan bawaan, melainkan pilihan. Bila memilih legowo, pemaaf, sabar, bijaksana, senang menyikapi hal yang tak nyaman dengan sikap yang lebih baik, niscaya urusan akan lebih sederhana dan solusi terbaik pun lebih mudah diraih. Dan ini yang terakhir yang baru dibuat nih, satu lagi. Baca ya. Nah, sebentar dok, sebentar. Oh, ini mah tentang bab lain. Sebelum minta apa-apa kepada makhluk, pastikan minta dulu kepada Allah. Berdoa, mohonlah dengan sungguh-sungguh, karena hanya Allah yang kuasa menolong kita. Allah yang membolak-balik hati dan yang kuasa menggerakkan apapun. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, seperti ini, kira-kira efeknya untuk kesehatan apa nih dok? Ya, saya udah baca postingan-postingan AA kecuali yang terakhir tadi. Nah, jadi kalau kita mempunyai hope yang sangat besar, harapan terhadap sesuatu yang memang bisa menguasai berbagai macam problem solving yang kita hadapi, berbagai macam masa
yang akan kita hadapi dan kita tidak tahu akan masa depan itu, ketika besar harapan terhadap penggantungan terhadap sesuatu itu, maka akan terjadi spirit, dan ketika terjadi spirit yang besar, maka akan terjadi unlimited energy namanya itu. Jadi ketika kita misalnya merasa senang, merasa bahagia, merasa mempunyai harapan terhadap sesuatu penguasa problem, sesuatu terhadap penguasa yang dia inginkan, maka spirit yang timbul. Ketika spirit yang timbul, maka unlimited energy. Kalau pernah saya kaji di buku 7 keajaiban itu, jadi, unlimited energy itu gimana? Jadi energinya melimpah terus. Tidak terukur, tidak terukur, dan itu sulit kita kalkulasi kadang-kadang dengan hitungan fisika. Seperti misalnya ketika orang sangat ketakutan tapi dia mempunyai keyakinan dia bisa selamat, dia bisa loncat sungai yang sekian meter, itu bisa terjadi, dan secara fisika itu agak sulit kita untuk hitung-hitungan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, jadi sepertinya miracle, tapi memang itu atas campur tangan bukan hanya makhluk begitu ya. Itu yang tidak bisa terhitung. Contohnya seperti itu, Ya, artinya para pendengar yang budiman, sambil kita belajar ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari, ya jangan lupakan aset terpenting. Kita mau milih bahagia atau milih menderita gitu. Mau dibikin ribet atau tidak, mau dibikin sakit hati atau memaafkan. Nah, ini sangat berefek, walaupun sekarang kita makan sewortel satu kebun, misalkan ya, seledri sekebun, tetap nggak berefek kalau hati kitanya juga tidak disiplin di dalam ya melakukan apa-apa yang Allah sukai. Itu sih intinya ya. Ya. So, atau nih masih ada 10 menit, kalau ada yang mau nanya di dalam ini silakan. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas, dan setelah pertemuan ini insya Allah akan kita lanjutkan dengan spesial kelas. Kita lanjutan dari kajian ini, yaitu bagaimana pengobatan wasir hemoroid dengan tanpa operasi begitu, dan insya Allah ini sudah berlangsung lama, karena kemarin ketika kita membahas punten knalpot kata banyak juga yang bertanya, maka kita akan coba bahas bagaimana terapi wasir tanpa operasi yang berbasis pada perbaikan pola makan, kemudian juga berbasis pada perbaikan pola hidup gitu, dan umumkan ini abis ini ya. Abis ini, Ya, para sahabat-sahabatku sekalian, jadi sesudah acara ini akan ada dialog langsung dengan bahasan khusus dengan Dr. Asep, khususnya kali ini tentang wasir ya, ambeien, ya kan? Ya, betul. Jadi bagi teman-teman yang mau terus berlanjut, silahkan gabung di Zoom. Orang-orang mungkin belum pada tahu nih alamat Zoom-nya. Gimana mengumumkannya? Teman-teman sekalian yang di Facebook dan sebagainya, yang mau melanjutkan acara sampai jam 6 kan selesai, lalu ingin tahu dan bisa berkomunikasi langsung dengan Dr. Asep, silakan masuk ke Zoom. Nomornya itu coba diterawang dulu ya. 812 1534 1534 9061. Iya, betul kan? Passwordnya kajian huruf besar semua. Nah, 812, silakan catat bagi yang mau ikut gabung sesudah ini. 812 1534 9061. Passwordnya kajian dalam huruf besar semuanya. Nah, sudah itu bisa gabung ke sini dan bisa langsung ikutan membahas tentang bab wasir. Ambeien dengan wasir apa bedanya, Dok? Udah bahasa aja, barangnya. Oh, ya. Kalau nyebut knalpot agak kurang bijaksana, Dok. Dicabut kata-kata itu. Siap, siap, Ya, silakan. Menjawab pertanyaan dulu, dari Instagram, Ya. Terkait masalah herbal ini ada pertanyaan, bolehkah obat herbal sama obat medis diminum bersama-sama? Contoh, misalnya minum amlodipin dengan selpin. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita, ini kan untuk darah tinggi ya, untuk darah tinggi.
Amlodipin itu ada 10 mg, ada 5 mg. Jadi tergantung pada tensi atau tekanan darah pada saat itu. Nah, ketika digabung, mungkin ini ada efek sinergisitas. Maksudnya memperkuat. Kalau misalnya dengan amlodipin ini sudah terkontrol tekanan darahnya, maka tidak usah menggunakan ramuan-ramuan lain atau obat-obat lain. Karena kadang-kadang kalau dokternya itu tidak tahu, dokter mungkin akan memberikan dosis yang sesuai dengan pemeriksaan pada saat itu. Di rumah dia mengkonsumsi obat lain dalam bentuk herbal yang sama juga menurunkan tekanan darah. Contoh, ketika datang 180/100, tensinya itu yang milimeter Hg ya, dikasih sama dokter misalnya amlodipin 10 mg. Di rumah karena ada obat herbal ini untuk menurunkan, minum juga. Nah, mungkin nanti bisa saja obat yang diberikan itu mempunyai dampak penurunan, kemudian herbal juga menurunkan juga. Khawatirnya terjadi penurunan yang sinergi dan akhirnya hipotensi. Itu juga berbahaya. Jadi sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Itu ya, itu yang paling aman. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa ya Jok? Jari tangan saya pegal-pegal. Jadi untuk mialgia atau pegal-pegal di jari, terutama jari-jari kecil, jari-jari persendian kecil, pada usia-usia pertengahan ke atas, usia misalnya 40, 50, 60 ya, umumnya disebabkan oleh penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme paling sering adalah penimbunan dari asam urat. Penyakit yang kedua adalah yang disebut dengan poliartritis migrans. Jadi radang dari persendian, artritis. Nah, kalau penyebabnya itu sudah diketahui, baru kita berbicara dengan obat. Kalau kita sekarang, minum ini, saya terus terang aja belum bisa menentukan ya. Tapi kalau ibu, bapak nanti mau diskusi, silakan nanti masuk di Zoom. Saya coba nanti beberapa pertanyaan dulu supaya lebih terarah ke arah mana begitu ya. Kemudian, Dok, kalau saraf kejepit herbal apa yang bagus? Jadi teman-teman, istilah saraf kejepit berarti kan kelainan mekanik. Kelainan mekanik yang sering diibaratkan saraf kejepit ada hernia nukleus pulposus. Jadi di tulang belakang itu kan ada tulang, kemudian di antara tulang itu ada bantalan kayak karet. Nah, kayak karet itu dia harusnya jajar dengan tulang, dia nonjol keluar. Itu neken, itu sebetulnya saraf kejepit kalau di tulang. Kalau di kalau di pantat ya, di gluteus ada namanya nervus ischiadicus. Biasanya itu yang menyebabkan perlengketan ke fascia. Nah, pertanyaannya bagian mana ini yang terganggu? Obatnya juga berbeda. Tetapi kalau kita bisa mengambil obat untuk obat penunjang ya, misalnya karena peradangannya bisa menggunakan seperti rebusan jahe merah, kemudian rebusan dari meniran, kemudian satu lagi kalau misalnya mau menggunakan paria, tapi kalau paria itu bagusnya tidak disatukan dalam satu hari dengan jahe merah. Itu juga boleh. Mana aja yang pilih, mana yang lebih nyaman. Ya, itu untuk mengurangi peradangan. Ya, kalau Zingiber officinale varian rubrum itu bagus sekali untuk peradangan. Kalau disebabkan oleh peradangan ini saraf kejepitnya ya. Dikit Dok tentang ini ya. Teman-teman, tadi ada perumpamaan dari Dokter Asep yang bagus sekali, yaitu misalkan ada singa, ada kucing yang lucu ya, kemudian ada ayam kesayangan. Ternyata kalau disatukan tidak jadi sinergi ya nggak? Iya. Jadi singanya yang gemuk gitu, yang lain pada nah, jadi sebaiknya betul-betul kita tidak emosional ya. Ingin sembuh itu bagus, tetapi ingat semuanya pakai ilmu. Jadi jangan sampai makan ini, makan itu, kata orang ini, terus akhirnya kita ngejungkal sendiri akibat kita tidak serius belajarnya ya. Gitu ya Dok, karena ini waktunya hampir habis. Nah, teman-teman sekalian yang masih penasaran, ada lagi Dok yang belum tuntas nggak? Ada sekitar 40-an pertanyaan. Sekolah. Sesudah ini wasir dulu ya, ini udah masuk lebih banyak lagi, sudah 160 yang masuk lewat Zoom.
Teman-teman yang mau gabung silakan. Ini tiap pagi kita pakai Zoom ini ya. 812-1534-9061 dengan passwordnya kajian. Huruf besar semuanya. Ya, selamat gabung. Wah, ini mah dok, segala pisan penyakit. Kalau saffron boleh diminum tiap hari? Boleh dok, boleh asal ke dosen Iya, nggak apa-apa ya. Oh boleh ya? Boleh. Saffron itu kan dari bunga dan apa namanya, kandungan antioksidannya juga tinggi di sana, kandungan flavonoidnya tinggi, dan apa namanya, untuk mencapai dosis maksimal yang menyebabkan efek samping itu tinggi. Jadi kasarnya mungkin misalnya satu bunga, 1 helai, 10 helai, misalnya 50 helai, itu efek samping yang ditimbulkannya itu sangat minimal, bunga saffron itu. Pantesan mahal ya? Iya, cukup 2 helai aja itu sudah lumayan efek anti. Ya, coba tuh dok menyediakan saffron untuk di Marino kali ya. Saffron segala buku ya, lotek ya, karena apapun lah yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan, kalau ada hikmahnya dan ada rezekinya bisa kita fasilitasi. Kawan-kawan sekalian, semoga tidak puas dengan acara ini sehingga terus-menerus belajar ya. Dan kepada semua yang menyimak lewat Zoom, TV dan semuanya, terima kasih. Tapi kalau yang masih penasaran, Dr. Asep menyediakan waktu setiap hari Sabtu dan timnya juga untuk diskusi lanjutan di Zoom ya, 812-1534-9061 dengan password kajian. Dok, pas jam 6 nih, kita tutup dulu ya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih sahabatku sekalian. Selamat menikmati, menahan diri dari emosi. Janganlah kacaukan hari-hari kita dengan mudah tersinggung, mudah marah, karena herbal apapun yang kita makan, kalau hati kita emosional, sepertinya dampaknya tidak akan maksimal ya. Kita tutup doa akhir majlis dulu ya dok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bergabung ini teman-teman. Wakaf dan bantu sesama kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran.
Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.